beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Kan setiap mimpi itu ada proses dialog tuh. Kan Allah nanya sama saya, so kalau aku kasih 3 triliun ini buat apa ya? Kan gitu. Maka saya ngomong sama Allah, saya mau bangun 1000 pondok gratis. Saya pengen bangun 1000 sekolah gratis, 1000 pesantren yang gratis, mengkantor yang satu ini. Terus Allah nanya lagi sebagai proses dialog, dari mana menurut akal kamu bisa dapat 3 triliun? Terus saya ngomong lagi sama Allah, kasih saya 100 hotel di 100 kota, kasih saya maskapai penerbangan, kasih saya perusahaan tambang, kasih saya perusahaan minyak, kasih saya kemudian sawit, kasih saya kemudian hospital, kasih saya kemudian yang lain-lain, rumah makan, restoran. Nah, keuntungannya itulah untuk 1000 pesantren. Para pemirsa, dalam 2 cuplikan video yang kita tampilkan tadi itu sangat jelas bagaimana Yusuf Mansur untuk mempengaruhi masyarakat itu ada beberapa triknya. Tentu saja Yusuf Mansur tidak sendiri gitu. Ada juga dia di sana tuh Habib-Habib. Dia berlindung di balik cerita Habib-Habib bodoh ini gitu. Yang nggak ada dasarnya. Ini orang-orang yang nggak sekolah ini tipu-tipuin aja sama dia nih. Nah, yang pertama kita lihat kan, itu cerita Habib yang katanya mampir disuruh masuk surga nggak mau. Itu mampir lu ke neraka, kenapa ada temanku di neraka? Yang benar aja. Nggak ada dasar itu dari Al-Quran, nggak ada dari hadis, itu khayalan atau cerita khurafat Habib itu yang dimana-mana sekarang dibantai oleh orang-orang yang belajar agama gitu. Saya pikir nih Habib ini saya agak kenal sama dia nih. Saya pikir dia tuh agak pintar gitu. Ternyata kelakuannya sama. Gitu. Sama menebarkan kebodohan. Nah, Yusuf Mansur juga. Yusuf Mansur itu syarat dia yang pertama itu orang tuh harus menumpulkan otak. Jadi rumus pertama Yusuf Mansur untuk menyiarkan agama, katanya menyiarkan agama Islam, tetapi dia itu adalah menebarkan racun kebodohan. Ya, menebarkan racun kebodohan. Jadi syarat pertama untuk bisa ngikuti pengajian lah, katakanlah pengajian Yusuf Mansur ini ya. Orang tuh harus membodohkan diri. Ya, membodohkan diri. Nah, dari cerita-cerita bodoh itu nanti baru dia dasar pertama orang tuh harus bodoh atau membodohkan diri. Nggak boleh ada dalil. Ya, kalaulah orang sedikit belajar agama, ya rujukannya kepada Al-Quran, kepada hadis, kehidupan Nabi, cerita sahabat gitu. Nggak ada tuh cerita seperti Habib apa namanya tadi itu. Nah, Yusuf Mansur juga begitu. Orang harus cerita bodoh dulu. Kemudian ceritanya itu tidak bisa diverifikasi. Yusuf Mansur misalnya nih, dia cerita itu kehebatan ibunya Umi Uum. Bahkan dia lagi cerita itu bahwa istrinya sedang bertaklim dengan Khadijah nanti di hari akhirat. Itu memverifikasinya gimana? Terus kapan Yusuf Mansur tahu kehidupan akhirat? Ya kan? Nah, kata orang-orang atau kata wartawan atau kemana, Umi Uum tuh bukan siapa-siapa gitu. Nggak tahu haji atau belum dia nggak tahu juga ya. Karena dia meninggal tuh sekitar 2008. Menurut cerita Yusuf Mansur kan masih miskin zaman itu. Nah, ini kita lihat nih. Di syarat pertama orang bisa tenang dengan Yusuf Mansur kalau masyarakat tuh masyarakat bodoh. Itu tipu-tipuin aja. Yang kedua ceritanya itu dengan kebodohan itu nanti baru ada cerita karomah. Ya kan? Karomah. Wah, itu kalau udah cerita karomah, apa aja kata Yusuf Mansur seolah-olah benar. Cerita karomah, itu kehebatan ibunya, kehebatan makam di makam Musa. Ya kan? Makam Umi Uum dan Syekh Ali Jaber, disingkatnya dengan Musa. Di dalam kubur, dia cerita gitu. Lalu ada seorang netizen tanya, kalau memang ibunya hebat gitu,
itu Yusuf Mansur yang kerjanya nipu di mana-mana itu ibunya membenarkan nggak? Gitu. Dalam kubur dia benarkan nggak? Nampaknya cerita ini kalau disampaikan ke Yusuf Mansur nggak tahu jawabannya apa ini. Nah, yang ketiga, ya dari pondasi kebodohan dibangun di atasnya karamah. Yang kedua itu keajaiban. Oh, dia cerita keajaiban melulu ini. Ajaiban sedekah. Mulai dia karang aja cerita itu. Ada tiba-tiba orang, Ustaz, ini kan tahu enggak Ustaz, aneh bersedekah ke Ustaz lu 1 miliar. Dibalas oleh Allah, dapat aneh punya pesawat pribadi. Lapangan terbang 40 hektar di pinggir laut di Pulau Jawa. Tanya orang di mana? Itu enggak bisa diverifikasi. Pemerintah tahu dong, pemerintah kalau ada lapangan terbang gitu. Nggak mungkin pemerintah nggak tahu. Izinnya dari mana? Ya kan? Izin kan dari pemerintah ini. Terus di mana di pinggir lautnya di mana gitu. Maka tuh ceritanya semua tuh cerita omong kosong. Keajaiban. Ya cerita keajaiban aja nih. Nggak lebih dari cerita keajaiban. Sekarang kita tanya, kenapa sih nggak ada keajaiban sekarang gitu? Cerita Yusuf Mansur tuh umumnya video-video lama. Tuh keajaiban sekarang mana? Rupanya keajaibannya pun juga nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena orang udah tahu semua rahasianya. Ini kayak seperti cerita pesulap ini. Pesulap tuh katanya kan bisa dari kantong bisa keluar merpati gitu. Tapi kalau udah tahu orang, sudah nggak ada ajaibnya. Yusuf Mansur seperti itu. Yang kedua, timnya yang untuk membuat keajaiban juga sudah nggak ada. Lu kan cerita-cerita itu ada tim kreatornya itu. Pengarangnya. Ya kan? Di antaranya itu ada wartawan-wartawan. Semua itu nggak dibayar oleh Yusuf Mansur. Kabur mereka. Jadi inilah yang kita lihat. Cerita keajaiban itu pun juga sudah nggak ada. Jadi ada di bawah itu arus bodoh. Di atasnya karamah. Kemudian keajaiban, itu kan? Nah, itu senjatanya. Dicerita keajaiban, kemudian karamah. Bisa diverifikasi nggak? Nggak bisa. Benar nggak itu? Secara akal nggak benar. Secara dalil nggak ada. Secara fakta juga nggak ada. Terus gimana mengatakan benar? Faktanya nggak ada. Di mana itu katanya orang yang punya lapangan terbang? Siapa itu katanya orang dia usap-usap jadi duta besar? Omong kosong. Di mana di negara-negara dunia ini kan nggak banyak. Ya kan? Siapa? Dia nggak bisa tuh. Kapan? Oh nggak bisa dia. Takut dia kalau ditanya begitu-begitu. Nah kalau dia bercerita tentang dalil Al-Quran, pasti cerita dalil ini ngawur. Karena memang secara saintifik ya. Maksud kan sekolahnya kan apa sih? Apa sekolahnya? Oke lah sekolahnya nggak teratur, walaupun dia bohong lagi, ana dapat S3 lebih duluan daripada S2. Mana ijazahnya? Nggak ada. Apa yang ditulis? Disertasinya apa? Nggak ada. Cerita ngawur aja ini. Tapi orang sekarang tuh udah tahu, udah sadar, oh ini ngawur ini. Maka dia nggak berani lagi membuat apa ini, daur ulang ngawur. Dia nggak mikir lagi sekarang, pusing dia. Karena pasti akan dihantam dari segala sudut. Gitu. Nggak sanggup dia. Kemudian minta sedekah dengan cerita ngawur. Dulu orang percaya. Sekarang orang nggak percaya. Jadi itulah virus-virus yang dijual oleh Yusuf Mansur atau ditebarkannya. Orang harus bodoh, kemudian cerita karamah, kemudian cerita keajaiban. Itu aja, nggak lebih dari cerita yang begitu-begituan. Semoga kita bisa melihat ya. Kemudian dari cerita yang begitu-begituan itu, dia dapat duit, nah dia belilah tanah-tanah, bangunlah warung steak and shake. Jadi Yusuf Mansur menjual cerita itu untuk mendapatkan duit. Dari duit itu kemudian dia bisa menjadi pengusaha warung steak and shake yang bertebaran di mana-mana di Pulau Jawa. Mungkin jumlahnya ratusan gitu. Ada lebih 200 lebih, targetnya mungkin 300 gitu. Tapi sekarang agak terhenti karena cerita palsunya itu sudah nggak laku. Demikian
Semoga kita hati-hati terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.